Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kasmiati. Oke guys, di video aku kali ini aku akan mempresentasikan proposal aku. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Hikmah Muftiana. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hikmah Muftiana SIKUM MA selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Kasmiati dari jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Strategi Komunikasi Orang Tua dalam Meningkatkan Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini di PAUD KB Doa Ibu Bengkalis. Adapun poin-poin penting yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana terdapat latar belakang masalah. Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Komunikasi itu ada di setiap aspek kehidupan dan kegiatan manusia. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, dimanapun dan kapanpun termasuk dalam lingkungan keluarga. Peran keluarga, terutama orang tua, menjadi amat penting bagi pembentukan karakter anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Komunikasi keluarga adalah wadah dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup. Apa yang terjadi jika sebuah pola komunikasi keluarga tidak terjadi secara harmonis? Tentu akan mempengaruhi perkembangan anak. Kreativitas merupakan salah satu bentuk kemampuan seseorang dalam menciptakan hal baru, berupa gagasan atau karya yang akan melekat pada dirinya. Pada dasarnya, kreativitas sangat diperlukan dalam kelangsungan kehidupan manusia. Dengan kreativitas, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, karena rentang anak usia dini merupakan rentangan usia kritis dan sekaligus strategis dalam proses pendidikan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti terhadap strategi komunikasi apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam meningkatkan pengembangan kreativitas anak usia dini. Selanjutnya dituangkan dalam sebuah proposal yang berjudul Strategi Komunikasi Orang Tua dalam Meningkatkan Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini di PAUD KB Doa Ibu Bengkalis. Nah, berdasarkan latar belakang masalah itu tadi, rumusan masalah yang saya angkat dalam proposal saya yaitu bagaimana strategi komunikasi orang tua dalam meningkatkan pengembangan kreativitas anak usia dini di PAUD KB Doa Ibu Bengkalis. Yang kedua, faktor penghambat dan pendukung apa strategi komunikasi orang tua dalam meningkatkan pengembangan kreativitas anak usia dini di PAUD KB Doa Ibu Bengkalis. Selanjutnya, kajian teori menurut Wursanto, komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta berita, informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Berlo mengemukakan komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika dan hanya jika penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut, di mana makna yang diperolehnya tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber. Proses komunikasi interpersonal orang tua dengan anak menurut Harold de Laswell menyatakan bahwa dalam proses komunikasi harus dapat menjawab pertanyaan who say what in what channel, I to whom and what events, yaitu siapa yang menjadi komunikator, isi pesan yang disampaikan harus diikuti atau dilaksanakan. Saluran media yang dipakai dalam proses komunikasi adalah langsung atau tatap muka. Ada beberapa macam strategi dalam komunikasi antar pribadi. Miller dan Steinberg mengawalkan 5 macam pola atau strategi kendali komunikatif, yakni strategi water terayun, strategi pedang tergantung, strategi katalisator, strategi kembar siam, dan strategi dunia fantasi. Supardi mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Clark Mustagis mengatakan bahwa kreativitas merupakan pengalaman dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Selanjutnya, penelitian terdahulu.
Penelitian terdahulu saya terdiri dari 4 penelitian, yaitu dari Tri Rosana Yulianti, Barkah Lestari, Anis Pusitang Tias, dan Farid Rusman. Keempatnya terkait dengan strategi orang tua dalam meningkatkan pengembangan kreativitas anak. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Strategi komunikasi orang tua mengenai sasaran, media, dan pesan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Adalah metode penelitian yang penulis gunakan yaitu 3 teknik. Yang pertama, teknik wawancara. Penelitian akan melakukan wawancara orang tua dari anak-anak yang dianggap memiliki reliabilitas akan data yang dibutuhkan. Teknik yang kedua yaitu observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti. Maka penulis akan mengamati secara langsung orang tua dari anak-anak di PIAUD KB Doang Ibu Bengkalis. Teknik ketiga yaitu teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data melalui data-data dokumenter berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, agenda, ataupun jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Data yang dimaksud adalah data tentang strategi komunikasi orang tua dalam meningkatkan pengembangan kreativitas anak usia dini di PAUD KB Doang Ibu Bengkalis. Poin yang terakhir yaitu analisis data. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam analisa data ini adalah dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.